lanjutkan ke panduan ilmu tajwid kita. Silakan dibuka. Panduan ilmu tajwidnya kita sudah masuk ke halaman. Dimatikan. Kita kembali ke sudah makhraj huruf sudah ya. Sudah latihan sendiri-sendiri di rumah, bapak-bapak? Dari alif sampai ya ya. Jadi saya tinggal lanjut saja. Kita masuk lagi ke pembahasan nun sukun. Kemarin sudah Dinda ya? Ada sudah masuk kan? Hah? Sampai mana? Nun sukun sampai pembahasannya? Hah? Idgham sudah. Baik. Kita masuk ke pembahasan idgham yang kedua mengenai nun sukun dan tanwin ini. Nun sukun dan tanwin pembagiannya yang kedua adalah idgham. Idgham secara bahasa berarti memasukkan, bapak-bapak, sahabat sekalian. Sedangkan menurut ilmu tajwid adalah pengucapan nun sukun atau tanwin secara lebur. Lebur itu menyatu, ya, memasukkan, meleburkan. Ketika bertemu huruf-huruf idgham, ketika bertemu huruf-huruf idgham, atau pengucapan dua huruf seperti satu huruf yang ditasydidkan. Ini saya tekankan lagi, pengucapan dua huruf seperti satu huruf yang ditasydidkan. Idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham yang harus digunnahkan dan dinamai idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Yang kedua idgham yang tidak boleh didengungkan atau digunnahkan, disebut idgham bila gunnah. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, yanmu. Ya, nun, mim, wawu. Ini harus dihafalkan bapak-bapak. Jadi supaya ketika bapak-bapak membaca Quran itu, begitu ketemu dengan nun sukun atau tanwin yang berhadap-hadapan atau bertemu dengan salah satu huruf 4 ini, maka itulah harus dibaca dengung, lebur dia. Dengungnya berapa ketukan Ustaz? Kira-kira 2 sampai 3 ketukan, maksimal 3 ketukan. Contoh, perhatikan contohnya supaya antum lebih paham. Sekarang yang nun sukun bertemu dengan ya dulu. Faman ya'mal, ikutin bacaan anak. Faman ya'mal. Itu nun sukun ketemu iya. Jadi lebur dia. Nunnya seakan-akan tidak ada karena melebur tadi dengan iya. Kemudian nun sukun bertemu dengan sama-sama nun. Min ni'matin, min ni'matin. Kemudian yang ketiga tanwin dhammahtain bertemu dengan mim. Jadi tadi definisinya nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ini tanwin ketemu mim. Azabum muqim. Azabum muqim. Azabum muqim. Azabum muqim. Yang keempat, tanwin kasrahtain bertemu dengan wawu.
Yawma'idhin wahiyah. Yawma'idhin wahiyah. Yawma'idhin wahiyah. Yawma'idhin wahiyah. Jayyid. Seperti itu cara membacanya. Kemudian huruf-huruf idgham bila gunnah ada dua, cuma ada dua, yaitu lam dan ro. Ini berkaitan bapak-bapak. Lam dan ro ini kalau kita sebut ya dengan lidah ini berkaitan. Kenapa? Kalau orang tidak bisa nyebut ro dengan fasih, biasanya L-nya juga bermasalah. Antum perhatikan anak kecil itulah. Perhatikan aja anak-anak kecil yang tidak bisa nyebut ro dengan sempurna, maka dia akan tidak sempurna juga dalam pengucapan lam. Ya. Allah itu beda. Ar-Rahman, Allah berkaitan. Lam dengan ro itu hampir sama. Makhrajnya hampir sama. Kita lanjut. Contoh. Ikutin bacaan anak. Ini sekarang nun mati ketemu lam. Milladunhu. Milladunhu. Nah, tidak boleh didengung. Milladunhu tidak boleh. Ya, karena dia tidak dengung. Hanya masuk saja. Idgham memasukkan bila gunnah tanpa dengung. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Tak boleh dibaca mir rabbihim. Ah, salah. Itu ya. Karena tidak ada dengung. Anak ulangi lagi. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Baik. Kita lanjut ke tabel di bawah. Kita mulai dari sebelah kanan ya. Kita membacanya dari kanan ke kiri. Idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan lam, ro. Ada 4 kolom di situ. Ikutin bacaan anak. Alam, illa bistum, mir rahiqin, fa irraja'aka. Tidak ada unsur dengung di dalamnya karena dia bila gunnah. Sekarang yang ketemu dengan tanwin, tadi ketemu nun sukun, sekarang ketemu tanwin, ketemu dengan 2 huruf tadi, lam dan ro. Khairul lakum, malal lubada, ghafurur rahim, qaumal ludda. Ya, itu cara pengucapan idgham bila gunnah. Sekarang idgham bi gunnah, idgham dengan dengung. Nun sukun ketemu ya, nun, mim, waw. Ayyadriba. Ya. Lagi-lagi anak ingatkan kepada antum bahwasanya dot kalau dia sukun tidak boleh memantul. Ayyadriba, tidak boleh ayyadriba. Anak ulangi, ikutin. Ayyadriba. Faman nakatha min mashhadi min waliyin min waliyin. Sekarang tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham. Khairan yarah, yawma idzin na'imah. Dengungnya jangan setengah-setengah ya. Jadi dengungkan betul-betul.
Yauma'idzin na'imah. Yawma'izin na'imah. Jangan dilepas dulu sebelum tiga ketukan. Sururum, sururum, baru lepas. Sururum marfu'ah. Sururum marfu'ah. Sinatu wala naum. Zinatu walaum. Ya, coba lagi ya. Jadi supaya antum terbiasa. Nun sukun. Ayyadriba. Ayyadriba. Faman nakasa Faman nakata. min mashhadi Mimma syahadi. min waliyin Min waliyin. khairan yarah Khairan yarah. yawma'idzin na'imah Yawma'izin na'imah. sururum marfu'ah Sururum marfu'ah. sinatu wala naum. Zinatu walaum. Nah, begitu cara membacanya para bapak, para sahabat sekalian. Ini talaki untuk supaya antum terbiasa. Cara membaca dengungnya gimana, cara membaca yang tanpa dengung bagaimana. Pengecualian dilihat di bawah titik 2. Ketentuan idgham di atas tidak berlaku jika nun sukun bertemu dengan huruf wawu dan ya dalam satu kata yang sama. Huruf nun harus dibaca dengan jelas. Hukum ini disebut dengan istilah izhar mutlak. Ada 4 kata di dalam Al-Quran yang harus dibaca izhar mutlak, yaitu yang pertama ad-dunya, yang kedua bunyanun, yang ketiga qinwanun, kemudian yang keempat sinwanun. Ad-dunya yang pertama, kemudian bunyanun, qinwanun, kemudian sinwanun. Ad-dun. 4 ini dinamakan izhar mutlak. Al-izhar al-mutlak. Ini bapak-bapak perhatikan betul-betul, ini beda ya, pengucapannya beda. Ad-dunya Ad-dunya bunyanun bunyanun. qinwanun Qinwanun. sinwanun. Sinwanun. Ya, semuanya dibaca izhar. Tidak boleh dibaca siwanun, walaupun dia nun mati ketemu wa. Nanti antum ditanya orang, "Loh Pak, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu definisinya kan nun sukun ketemu wawu toh? Ketemu ya toh? Ketemu nun toh? Ketemu mim toh?"
Ini gimana nih bacaan begini? Harusnya dibaca siwanun kan? Bingunglah kita. Gimana ini? Akhirnya ngangkat telepon, tanya Ustaz Halim akhirnya kan. Jadi memang harus antum pahami keempat ini adalah pengecualian, ya. Kenapa? Karena dia bertemunya dengan wawu dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat. Ini yang tidak boleh didengungkan, tidak boleh diidghamkan dan tidak boleh didengungkan. Sinwanun tidak boleh dibaca siwanun, kinwanun tidak boleh dibaca kiwanun, bunyanun tidak boleh dibaca buyanun, ya. Kemudian ad-dunya tidak boleh dibaca ad-duyya, tetap jelas nunnya tetap dibaca jelas, maka dinamakan izhar mutlak, jelas dengan pasti. Mutlak itu pasti, izhar itu jelas, al-mutlak itu pasti jelas. Itu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup sampai di situ aja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting paham bapak-bapak dan bisa mengaplikasikannya. Paham teorinya dan bisa mengaplikasikannya dalam bacaan Quran kita. Jadi begitu antum nanti ketemu dengan ini, oh iya ya, pelajaran semalam. Makanya sering-sering baca Quran. Paling tidak satu hari ya 2 juz lah, 2 juz, wajah-wajah Quran kan, sehari 2 juz paling tidak kan, 2 juz kan, juz apa? Melon. Allah kan, juz melon, juz mangga. Mudah-mudahan paling tidak juz amma jadilah kan, doh, jangan tidak niat. Silakan Pak Haji. Anak habis ada. Ini tak mau nanya, pernah saya baca di buku tajwid. Iya, Pak. Itu ikhfa itu ada 15 huruf Pak Ustaz. Betul. Dari ta sampai di luar daripada apa tadi? Izhar hakiki, iklab. Jadi ada sisanya 15 dari ta, sa, sin, skala. Nah, sekarang tanwin atau nun sukun atau nun mati ketemu dengan qaf, kaf, fa. Itu sering orang baca tuh Pak Ustadz, kalau nun mati ketemu fa itu seolah-olah bunyi eng, padahal itu yang benar yang mana Tad? Apa bunyi eng? Kalau dia ketemu qaf itu bunyinya eng memang, contohnya saing qadir. Iya. Nah kalau ketemu fa gimana cara mengucap fa atau ta? Itu kadang-kadang bunyi nyeng, ny sama eng itu, nah bedanya Tad. Terima kasih. Iya, sama-sama. Perhatikan yang namanya ikhfa. Ikhfa itu ikhfa hakiki namanya. Ketika nun sukun ketemu dengan 15 huruf, ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan fa salah satunya. Maka para bapak, para sahabat sekalian, perhatikan di sini. Ketika dia ketemu dengan qaf, contoh min qabl, min qablu lafi dhalalim mubin, contoh ya. Mubinun lafi dhalalim mubin, atau man kana. Nah, ini boleh min, dengungnya seperti itu, samar-samarnya seperti itu, min qablu lafi, atau man kana boleh. Kalau fa tidak boleh eng. Contoh, saya tulis di sini aja. Khalidan fiha, khalidan fiha.
dia dibaca eng. Khalidan fiha, salah. Fa ini apa? Gimana? Ini ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah, bagian batnul syafatain, ya, bertemu dengan bibir bawah yang bagian dalam. Fa fi fu baf, tidak boleh khalidan fiha, salah. Yang betul khalidan fiha. Kemudian lagi ada contohnya yang lain. Wa man fil ardi. Anda tulis di sini. Wa man fil ardi. Anfusakum. Tidak boleh anfusakum. Dari mana angnya? Tidak boleh, kecuali kalau ini. Kalau ini, nah, ini masih ditoleransi. Kalau fa tidak boleh, ada suara ang, tidak boleh. Langsung dia menjurus ke fa. Anfusakum khalidan fiha. Itu Pak Haji, cukup ya. Baik para bapak, para sahabat sekalian, itu saja yang kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari bab nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, ini bisa kita fahami dengan baik dan betul, dan bisa kita aplikasikan dalam baik dan betul juga dalam bacaan kita. Kita tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wahid isnani salasa du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.